Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 9 sekolah menengah pertama, halaman 179 sampai dengan 182 kurikulum 2013. Halaman ini termasuk ke dalam bab 3, yaitu transformasi, dan dibahas secara lengkap pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Perhatikan dan buka bukunya pada halaman 179, latihan 3.4 dilatasi. Tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasanmu. Untuk yang A, ya, ini adalah hasil dari dilatasi, termasuk ke dalam dilatasi jenis pembesaran. Jadi yang warna biru ini adalah dilatasi pembesaran dari yang berwarna merah. Yang B juga iya, termasuk dilatasi, dan termasuk juga dilatasi pengecilan, karena segitiga yang berwarna biru ini merupakan hasil dilatasi pengecilan dari segitiga yang berwarna merah. Sedangkan yang C bukan dilatasi, jadi gambar berwarna biru merupakan bayangan hasil rotasi dari gambar berwarna merah. Kemudian yang D, ya, termasuk ke dalam dilatasi jenis pembesaran. Kemudian yang E, ini juga termasuk ke dalam dilatasi jenis pembesaran. Sedangkan yang F bukan dilatasi. Jadi gambar yang berwarna biru merupakan bayangan hasil refleksi dari gambar berwarna merah. Selanjutnya pada halaman 180, gambar yang berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar yang berwarna merah. Tentukan faktor skala dan jenis dilatasinya. Jadi gambar berwarna biru ini merupakan hasil dilatasi dari gambar berwarna merah dengan pusat dilatasi di titik awal, dan faktor skalanya adalah 2. Dan ini termasuk ke dalam jenis dilatasi pembesaran. Selanjutnya, ini adalah gambar yang kedua, yang berwarna merah. Perhatikan, dan ini adalah yang berwarna biru. Jadi yang berwarna merah adalah segitiga X, Y, Z. Dan yang berwarna biru adalah segitiga X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Gambar ini berwarna biru, yaitu X aksen, Y aksen, dan Z aksen, merupakan hasil dilatasi dari gambar berwarna merah X, Y, Z dengan pusat dilatasi di titik awal, jadi titik 0. Faktor skalanya adalah 1/4, 1/4. Jenis dilatasinya adalah dilatasi pengecilan. Gambar yang selanjutnya, perhatikan, ini adalah persegi panjang JKLM. J aksen, K aksen, L aksen, dan M aksen. Untuk persegi ini termasuk ke dalam dilatasi. Jadi gambar yang berwarna biru, yaitu J aksen, K aksen, L aksen, dan M aksen, merupakan hasil dilatasi dari gambar berwarna merah dengan pusat dilatasi di titik awal, yaitu di titik 0,0, dan faktornya adalah 3/2. Jenis dilatasinya adalah pembesaran. Yang ketiga, titik sudut dari masing-masing bidang datar diberikan sebagai berikut. Gambar bidang datar yang dimaksud dan bayangannya setelah dilatasi dengan faktor skala yang diberikan masing-masing. Sebutkan jenis dilatasinya. Jadi untuk yang A ini adalah dilatasi diperbesar karena faktor skalanya adalah 4.
Jadi yang pertama, titiknya A-nya itu adalah 1,1, titik B-nya adalah 1,4, dan titik C-nya adalah 3,1. Ini diperbesar 4 kali. Berarti untuk yang A, yang asalnya 1,1, titiknya menjadi 1,4. Jadi masing-masing X dan Y-nya dikalikan 4. 1 dikalikan 4, 4. Y-nya juga 1 dikalikan 4 menjadi 4. Maka A aksennya menjadi 4,4. Kemudian untuk B aksennya karena diperbesar 4 kali, maka B-nya berada pada posisi 4,16. Jadi 1 dikali 4 adalah 4, 4 dikali 4 adalah 16. Dan yang C adalah, C aksennya adalah pada posisi 12,4. Jadi masing-masing X-nya dan Y-nya dikalikan dengan angka 4 karena faktor skalanya adalah 4. Selanjutnya yang B, G-nya adalah, ini adalah dilatasi diperkecil karena faktor skalanya adalah 0,25. Berarti yang G-nya negatif 2,2, terus yang H-nya negatif 2,6, dan J-nya adalah 2,6. Perhatikan yang berwarna segitiga yang berwarna merah. Karena diperkecil dengan sebanyak 0,25, 0,25 itu sama saja dengan 1/4. Maka negatif 2, yang G negatif 2, negatif 2, berarti masing-masing dibagi dengan angka 4. Negatif 2 dibagi 4 adalah negatif 0,5 dengan negatif 0,5. Jadi G aksennya adalah negatif 0,5 dengan negatif 0,5. Untuk H aksennya berarti negatif 2 dibagi 4 adalah H aksen, berarti negatif 2 dibagi 4 adalah negatif 0,5. Kemudian 6 dibagi 4 adalah 3/2. Jadi untuk yang H aksennya adalah negatif 0,5, 3/2. Kemudian yang J-nya karena diperkecil 1/4, berarti dari 2,6, 2 dibagi 4 adalah 0,5, 6 dibagi 4 adalah 6 dibagi 4 sama saja dengan 3/2. Jadi koordinatnya adalah 0,5, 3/2. Jadi perhatikan segitiga yang berwarna biru. Selanjutnya yang C, Q 3,0, R negatif 3,6, S 4,6, dan T 4,0 dengan faktor skala 1/3. Berarti ini termasuk dilatasi diperkecil. Perhatikan persegi panjang yang berwarna merah. Ini adalah QRST. Itu dilatasi dengan faktor 1/3. Berarti masing-masing X dan Y dibagi dengan angka 3. Yang pertama untuk Q menjadi Q aksen. Dari negatif 3,0 itu negatif 3 dibagi 3 berarti negatif 1. Berarti Q-nya pada posisi negatif 1. 0 dibagi 3 tetap pada posisi 0. Maka koordinat bayangannya adalah negatif 1,0. Untuk R dari negatif 3,6 di masing-masing dibagi 3, berarti negatif 3 dibagi 3 adalah negatif 1. Terus 6 dibagi 3 adalah 2. Maka R aksennya adalah negatif 1,2. S aksennya dari awalnya 4,6, maka menjadi, karena masing-masing dibagi 3, menjadi 4/3,2. Dan untuk T-nya dari 4,0 menjadi, karena masing-masing dibagi 3, menjadi 4/3,0. Perhatikan persegi yang berwarna biru. Nomor 4, garis TU berkoordinat di T 4,2 dan U 0,5. Setelah didilatasi, bayangan yang terbentuk memiliki koordinat di T aksen 6,3 dan U aksen ini 12,11. Ini sebenarnya adalah 0,75 seharusnya. Tentukan faktor skala yang digunakan. Faktor skala itu rumusnya X aksen sama dengan K dikalikan dengan X. Kita ambil contoh pada posisi T 4,2. di mana X-nya adalah 4, kemudian X aksennya adalah 6.
Maka X aksennya adalah 6. Kemudian K dikalikan X-nya adalah 4. Jadi perhatikan T dengan T aksen. T untuk T aksen X-nya adalah 6. Untuk T X-nya adalah 4. Maka 6 sama dengan K dikalikan 4. Maka K sama dengan 6/4. 6/4 itu sama saja dengan 1,5. Jadi ini faktor skalanya adalah 1,5. Jadi faktor skala yang digunakan adalah 1,5. Selanjutnya soal nomor 5. Segitiga KLM berkoordinat di K 12,4, L 4,8 dan M 8,-8. Setelah 2 kali dilatasi berturut-turut yang berpusat di titik pusat dengan faktor skala yang sama, bayangan akhirnya memiliki koordinat K aksen 2-nya 3,1, L aksen 2-nya 1,2 dan M aksen 2-nya adalah 2,-2. Tentukan faktor skala K yang digunakan untuk dilatasi segitiga KLM menjadi segitiga K aksen 2, L aksen 2 dan M aksen 2. Maka kita lihat dari K menjadi K aksen dan menjadi K aksen 2. Dari K yaitu 12,4 dilatasi menjadi K aksen yaitu X aksen dan Y aksen. Kemudian untuk K aksen 2-nya menjadi 3,1. Ingat rumus dari faktor skala adalah X aksen sama dengan K dikalikan X. Maka untuk yang koordinat yang K ini, X aksennya sama dengan K dikalikan X-nya adalah 12, K dikalikan 12. Kemudian untuk X aksen yang kedua sama dengan K dikalikan X aksen yang pertama. Ini adalah rumus dari faktor skala. Maka X aksen yang pertama sama saja dengan X aksen yang kedua dibagi dengan K. Perhatikan untuk X aksen yang kedua pada koordinat K aksen itu adalah 3 nilai X-nya dibagi dengan K. Kemudian kedua persamaan dapat disamakan bahwa E aksen sama dengan E aksen. X aksen yang pertama sama dengan K dikalikan 12 sama dengan X aksen yang kedua adalah 3 dibagi dengan K. Masing-masing ruas yang sebelah kiri dengan yang ruas sebelah kanan dikali dengan K. 12K dikalikan K adalah K pangkat 2 dikalikan 12. Kemudian 3/K dikalikan K. K-nya masing-masing dicoret maka menjadi 3. K kuadrat dikali 12 sama dengan 3. Maka K kuadratnya adalah 3 dibagi dengan 12. 3 dibagi 12 kita sederhanakan lagi menjadi 1/4. Maka K kuadrat sama dengan 1/4. Maka K-nya adalah akar dari 1/4. Akar dari 1/4 adalah 1/2. Jadi faktor skala K untuk dilatasi segitiga KLM menjadi segitiga K aksen 2, L aksen 2 dan M aksen 2 adalah 1/2. Selanjutnya soal nomor 6. Gambar sembarang persegi pada bidang koordinat. Jadi kamu bebas menentukan panjang sisi dari persegi tersebut. Pilih faktor skalanya 2, 3, 4 dan 5. Kemudian dilatasikan persegi yang telah gambar dengan masing faktor skala tersebut. Gambar bayangan hasil dilatasi dengan masing-masing faktor skala. Hitung luas tiap-tiap persegi baik persegi awal maupun persegi hasil dilatasi dengan masing-masing faktor skala. A. Berapa kali lebih besar luas persegi hasil dilatasi dengan menggunakan masing-masing faktor skala jika dibandingkan dengan luas persegi awal. Misal, kita menggunakan luas persegi awal adalah 4. Kita dilatasi 2 kali. Ya, perhatikan yang berwarna biru. Kita dilatasi 3 kali. Perhatikan persegi yang berwarna ungu. Terus kita dilatasi lagi yang keempat kali. Perhatikan segitiga yang berwarna persegi yang berwarna coklat. Dan dilatasi 5 kali. Perhatikan yang berwarna persegi yang berwarna hijau. Apabila kita lihat faktor skala 2 dengan menggunakan faktor skala 2, maka luas perseginya adalah 4 kali dari luas persegi awal. Faktor skala 2 adalah yang berwarna biru. Berwarna biru itu luasnya adalah 1, 2, 3, 4. 4 kali 4, 16. Sedangkan persegi awal luasnya adalah 4. 16 dibagi 4 adalah 4. Berarti 4 kali luas persegi awal. Kemudian untuk faktor skala 3. Faktor skala 3 itu berarti 3 kali. Perhatikan yang berwarna ungu ini.
di mana untuk luasnya adalah 6 dikali 6 yaitu 36. Kemudian 36 dibagi 4 adalah 9, maka luasnya 9 kali luas persegi awal. Kemudian perhatikan yang berwarna coklat, ini adalah 4 kali faktor skalanya. Berarti 8 dikalikan dengan 8, hasilnya adalah 64. 64 dibagi 4 adalah 16, maka luasnya adalah 6 kali luas persegi awal. Kemudian perhatikan yang berwarna hijau, di mana faktor skala 5. Berarti 10 dikalikan dengan 10, 100. 100 dibagi 4 hasilnya adalah 25, maka luasnya adalah 25 kali luas persegi awal. Kemudian yang B-nya, bagaimana rumus untuk menentukan luas persegi hasil dilatasi jika diketahui panjang sisi dari persegi awal adalah R dan faktor skala K. Dapatkan rumus tersebut tanpa kamu harus menggambar bayangan hasil dilatasi, gunakan perbandingan pada jawaban A. Jadi perhatikan, luas persegi hasil dilatasi itu rumusnya adalah K dikalikan R kuadrat. Jadi dalam kurung KR dikuadratkan. R-nya itu adalah panjang sisi awal. Misalnya untuk yang contoh yang tadi yang A, panjang sisi awalnya adalah 2. Maka luasnya adalah 2 dikali 2 adalah 4. Jadi ketika pembesaran 2 kali atau dilatasi 2 kali, faktor skala 2 kali, berarti KR pangkat 2. Berarti 2 kali 2 pangkat 2. 2 kali 2 4. 4 pangkat 2 adalah 16. Kemudian untuk pembesaran faktor skala 3 kali, berarti faktor 3 kali K-nya adalah 3. Berarti 3 dikalikan 2 hasilnya 6 dikuadratkan adalah 36. Kemudian untuk faktor skala 4 kali, berarti 4 dikalikan 2 hasilnya adalah 8. 8 dikalikan 2 adalah 64. Berarti sama sesuai dengan gambar yang A ini. Kemudian untuk yang 5 kali, faktor skalanya 5 kali, berarti 5 dikalikan 2 10 dikuadratkan berarti 100, sama sesuai dengan gambar yang ada di gambar A ini. Jadi tanpa menggambar pun kita bisa menggunakan rumus dalam kurung KR pangkat 2. Yang C, jika diberikan panjang sisi persegi awal 4 satuan dan faktor skala 7, berapa kali lebih besar luas persegi hasil dilatasi jika dibandingkan dengan luas persegi awal? Kita bisa menggunakan langsung rumus K luas sama dengan KR kuadrat. Berarti K-nya faktor skalanya adalah 7 dikalikan luas awal panjang sisi awalnya yaitu 4, kemudian dikuadratkan. 7 dikali 4 adalah 28, kemudian dikuadratkan hasilnya adalah 784 satuan. Selanjutnya soal nomor 7, gunakan lampu senter dan tanganmu untuk membuat bayangan kelinci pada dinding. A. Menurutmu mana yang lebih besar, apakah tanganmu yang asli atau tangan bayanganmu yang membentuk gambar kelinci? Maka bayangannya itu pasti bayangan tangan yang akan lebih besar dibandingkan dengan tangan yang asli. Yang kedua, jika dihubungkan dengan dilatasi, merepresentasikan apakah lampu senter yang digunakan pada percobaan tersebut. Berarti untuk lampu senter itu sebagai pusat dilatasinya atau titik asalnya. Kemudian yang 6, berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa panjang tangan hari 7 cm, sedangkan tangan panjang bayangannya di dinding 14 cm. Berapakah faktor skalanya? Rumus faktor skalanya adalah X aksen sama dengan dikalikan X, K dikalikan X. X aksennya berapa? X aksennya adalah 14. Kemudian K-nya yang kita cari karena faktor skala, dan X-nya adalah yang awalnya itu tangan hari 7. Maka K sama dengan 14 dibagi 7, K adalah 2. Maka faktor skalanya adalah 2. Kemudian yang D, jika tanganmu digerakkan mendekati lampu senter, menurutmu apa yang akan terjadi pada bayangan di dinding? Apa hubungannya dengan faktor skala? Bayangannya pasti akan semakin besar karena faktor skalanya juga menjadi lebih besar. Selanjutnya soal nomor 7. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik di sudut A 6,12, B negatif 9,3 dan C 6, negatif 6. Gambar bayangan hasil transformasinya jika diketahui segitiga tersebut didilatasi dengan menggunakan faktor skala 1/3 dengan pusat titik asal kemudian dirotasi 90 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik awal.
Maka perhatikan ini adalah titik asalnya, di mana A adalah 6,12, B adalah negatif 9,3, dan C adalah 6, negatif 6. Kemudian didilatasi dengan faktor 1/3. Berarti kalau 1/3 itu masing-masing untuk X dan Y-nya itu dibagi dengan 3. Jadi untuk yang A aksennya, yang asalnya 6/12 menjadi dibagi 3, 2/4. Untuk yang B aksennya dari negatif 9,3 maka dibagi 3 menjadi negatif 3,1. Dan untuk yang C-nya 6, negatif 6, masing-masing X dengan Y dibagi 3, maka menjadi 6 dibagi 3 adalah 2, negatif 6 dibagi 2, dibagi 3 adalah negatif 2. Maka perhatikan segitiga yang berwarna biru ini adalah hasil dilatasi dengan faktor skala 1/3. Kemudian dirotasi 90 derajat dari titik asal. Maka gambarnya adalah yang berwarna ungu, di mana A aksennya adalah 4, negatif 2, B aksennya adalah 1,3, dan C aksennya adalah negatif 2, negatif 2, negatif 2. Selanjutnya yang B didilatasi dengan menggunakan faktor skala 2 dengan pusat titik asal, kemudian ditranslasi 2, negatif 1, pasangan 2, negatif 1. Setelah itu dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi bayangannya yang akan terjadi apabila menggunakan faktor skala 2, berarti X untuk X aksennya itu, untuk A aksen, B aksen, dan C aksennya itu masing-masing X-nya itu dikalikan 2. Contoh yang A awalnya 6,12 itu dikalikan 2, maka 6 dikalikan 12 adalah 12. 12 dikalikan 2 adalah 24, maka A aksennya adalah 12,24. Untuk B aksennya berarti X dengan Y-nya masing-masing dikalikan 2 juga. Negatif 9 dikalikan 2 adalah negatif 18, 3 dikalikan 2 adalah 6, berarti B aksennya adalah negatif 18,6. Dan C aksennya yang asalnya 6, negatif 6 dikalikan 2 karena faktor skalanya 2. 6 dikali 2 adalah 12, dan negatif 6 dikali 2 adalah negatif 12. Maka A aksennya 12,24, B aksennya negatif 18,6, dan C aksennya 12, negatif 12. Selanjutnya kemudian ditranslasi dengan pasangan 2, negatif 1, berarti 2 negatif 1 itu digeser ke sebelah kanan sebanyak 2 satuan, kemudian ke bawah sebanyak 1 satuan. Jadi pada A aksen asalnya 12,24, karena digeser ke sebelah kanan sebanyak 2 satuan, maka menjadi 12 ditambah 2 adalah 14. Kemudian karena negatif 1 berarti ke bawah sebanyak 1 satuan, maka koordinatnya menjadi 24 dikurangi 1, 23. Untuk B aksen keduanya dari yang asalnya negatif 18,6, maka negatif 18 ditambah 2 adalah negatif 16, 5 dikurangi 6 dikurangi 1 adalah 5. Kemudian yang C aksennya ditranslasi berarti 2 satuan ke kanan, maka 12 ditambah 2 menjadi 14. Dan untuk yang negatif 12 nya berarti ke arah bawah dikurangi 1 berarti menjadi negatif 13. Kemudian setelah dicerminkan terhadap sumbu Y, nah setelah ditranslasi kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Apabila dicerminkan terhadap sumbu Y, maka Y berubah menjadi X dan X berubah menjadi negatif Y. Perhatikan untuk A aksen 2 yang asalnya 14,23 itu berubah menjadi negatif 14,23. Jadi yang awalnya untuk X-nya yang awalnya positif itu menjadi negatif. Kemudian untuk B aksen 3-nya yang asalnya negatif 16,5, maka yang X-nya berubah dari negatif menjadi positif. Kemudian yang C aksen 3-nya, asalnya C aksen 2-nya adalah 14, negatif 12, negatif 13. Maka yang berubah adalah yang X-nya dari positif 14 menjadi negatif 14. Maka koordinat akhirnya, bayangan akhirnya adalah A aksen 3 adalah negatif 14,23, B aksen 3 16,5, dan C aksen 3 negatif 14, negatif 13. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 9 halaman 179 sampai dengan 182
Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.